Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita menyelenggarakan pengajian bulanan 2 minggu sekali harga cita, yang insya Allah pada malam ini mengambil tema imane virtual dan cryptocurrency dalam pandangan syara. Jadi pandangan syara itu kira-kira nanti bagaimana nih kita melihatnya, yang insya Allah akan dibawakan Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Munawar PhD PPB kelompok 3, fakultasnya Fateta, jurusan MP. Nah, sebenarnya mungkin kita sering mendengar itu apa namanya cryptocurrency. Kita suka mendengar juga apa itu e-money dan virtual money, yang mana apa namanya istilah-istilah itu sering kita dengar tapi kurang memahami betul, apalagi dilihat dari pandangan secara syara Islam. Nah, untuk itu malam ini kita akan mendengarkan penjelasan apa A sampai Z perihal hal tersebut di atas, yang insya Allah akan dibukakan Ustadz Munawar. Waktunya kira-kira 1 jam atau 60 menit Ustadz, jadi 30 menitnya nanti tanya jawab. Waktu durasi total adalah 1,5 jam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Silakan Ustadz Munawar menyampaikan materinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-ayah. Ikhwanil kiram, baik, saya sharing aja ya. Ini adalah seri tulisan saya terkait dengan e-money, virtual money, dan cryptocurrency dalam pandangan syara. Karena materinya agak berat, mungkin saya percepat aja ininya ya. Jadi agenda kita adalah ini, ada e-money itu apa, virtual money itu apa, cryptocurrency itu apa, kemudian pandangan syara tentang e-money, virtual money, dan cryptocurrency. Jadi kalau kita lihat perkembangan dunia internet sudah mengubah transaksi dan pembayaran menjadi berbentuk digital dalam bentuk e-money ya, pengganti uang cash, virtual money, pengganti untuk transaksi ke seluruh dunia ya, cryptocurrency, pembayaran tanpa melalui pihak ketiga. Nah, terkait dengan perkembangan yang sudah luar biasa ini, perlu adanya penggalian hukum terkait dengan hal tersebut. Nah, sebelum lebih jauh, kita perlu ada semacam definisi dulu ya. Jadi, biasanya kalau dalam konteks hukum itu ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, biasanya kita akan ngomong tentang terminologi ya. Terminologi bisa dilihat dari sisi macam-macam, ada yang logawi, istilahi, dan sebagainya. Nah, karena kita langsung ke definisi uang ya. Jadi secara umum uang itu adalah alat tukar dan satuan hitung. Ini sudah sangat dikenal dalam sistem ekonomi Islam ya, dan ini sudah disepakati bersama bahwa ini bisa digunakan gitu. Ada yang ketiga yaitu indikator nilai atau kekayaan dan standar pembayaran, ini masih dalam perdebatan ya, kalangan kaum muslimin. Nah, jadi yang disepakati itu adalah kalau merah itu menyatakan bahwa uang ini harus ada kesepakatan banyak orang. Oleh karena itu, karena ada kesepakatan maka bentuknya bisa berupa kulit, emas, perak, dan sebagainya. Nah, dalam kondisi sekarang ini, karena perkembangan IT, maka uang bisa berubah menjadi digital. Selama itu disepakati bersama, maka itu akan bisa menjadi uang. Nah, di Indonesia, ini dasarnya adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8 PBI 2014 ya, bahwa uang elektronik itu
harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus ada setoran pada penerbit. Kemudian saldo uang yang disetorkan tadi akan disimpan di server atau chip ya. Ini istilahnya kalau hukum Indonesia itu tidak membedakan antara e-money, virtual money, tapi langsung semuanya disebut sebagai e-money ya. Sama satu lagi cryptocurrency. Tapi dalam pembahasan kita akan bedakan menjadi e-money, virtual currency dan cryptocurrency. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Nah, karena adanya saldo ini tadi, maka kemudian bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Terus kemudian, namun uang di sini tidak dimaksudkan sebagai tabungan ya. Itu dari pengertian PBI nomor 16 tadi ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa itu e-money. Ya. Jadi e-money adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh penyelenggara keuangan ya, bisa bank, bisa juga non bank ya, yang uangnya disimpan dalam bentuk elektronik. Bisa juga disimpan di server atau chip, atau bisa juga di dalam bentuk HP ya. Tapi sebenarnya ujungnya nanti di server juga. Nah, karena ini adalah alat pembayaran, maka sah diakui oleh negara sehingga tidak boleh ditolak dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Ini undang-undangnya menyatakan demikian. Nah, transaksi yang bisa dilakukan dengan e-money itu adalah penerbitan atau top up e-money. Jadi kalau belum ada katakanlah kartunya, maka akan ada penerbitan. Kalau sudah ada kartunya, maka perlu di top up. Kemudian pembayaran bisa dilakukan dengan protokol tertentu, tidak harus dengan internet ya, bisa juga lewat internet. Kemudian refund atau redeem, penukaran uang elektronik kepada penerbit kembali dengan uang konvensional atau fiat money. Nah ini boleh atau bisa dilakukan dengan e-money. Ini faktanya dulu ya, kita belum ngomong tinjauan syaratnya. Itu adalah e-money. Sekarang apa itu virtual money? Virtual money sering disamakan dengan e-money meskipun berbeda ya. Virtual money adalah rekening virtual untuk transaksi di seluruh dunia. Biasanya dalam dolar, belakangan ini mulai dalam euro ya, untuk transaksi online. Nah, uang virtual adalah representasi digital dari uang fisik yang dikeluarkan oleh program komputer yang berfungsi sebagai alat tukar bersama dengan akun pengguna dan kata sandi untuk memantau transaksinya dalam untuk kegiatan keamanan. Ya. Jadi ada faktor keamanannya ketika ada transaksi. Nah, inilah adalah virtual money. Keunggulan virtual money dibanding dengan e-money ya, dia lebih aman ya, dan tanpa uang tunai jelas. Kemudahan dalam pelaksanaan transaksi jelas, didukung oleh sistem jaminan uang kembali oleh penyedia. Jadi kalau misalkan ada satu dan lain hal gagal transaksi, uang bisa kembali lagi ya. Kalau ada terjadi penipuan juga sama, uang akan bisa ditarik kembali. Nah, ini keunggulan virtual money. Nah, virtual money juga mencakup berbagai produk dan layanan. Nah, aplikasi virtual ini biasanya untuk aktivasinya biasanya dilakukan registrasi terlebih dahulu ya. Kita harus registrasi. Kemudian top up menggunakan uang tunai, kartu kredit dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita boleh melakukan transaksi online. Kemudian pembayaran dengan memasukkan jumlah pembayaran tertentu, kemudian otorisasi untuk konfirmasi transfer uang, dan kemudian, nah ini yang kata kuncinya tadi sebagai faktor keamanan adalah setiap transaksi dilengkapi dengan nomor referensi yang unik. Nah ini penting di sini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency ya? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perantara pihak ketiga. Hanya di sini melalui kontrak pintar ya, jadi smart kontrak nanti di sini konteksnya. Nah, cryptocurrency dijamin dengan kriptografi sehingga hampir tidak mungkin ya untuk dipalsukan atau diduplikasi. Dalam cryptocurrency, ledger semua transaksi akan dicatat di jaringan blockchain dan di-share ke semua pihak. Setiap transaksi akan diverifikasi oleh para pihak yang terlibat. Setelah dikonfirmasi para pihak, maka ledger tidak dapat diubah atau dihapus sama sekali. Jadi semuanya tercatat dan tidak bisa diubah atau dihapus. Nah, ini adalah perbedaan dari e-money, virtual money, dan cryptocurrency. Kalau kita lihat dari sisi penerbitnya adalah e-money adalah lembaga keuangan yang berwenang ya,
bisa jadi bank, bisa jadi non-bank, tapi dia punya otoritas. Kalau virtual money adalah lembaga yang berwenang atau perusahaan, ya. Cryptocurrency, nah ini tidak ada otoritas negara manapun yang mengeluarkannya. Nah ini bedanya. Nah contoh e-money itu bisa lihat Flash, Breezy, BRI ya. Kalau virtual money bisa dilihat dari sisi PayPal, Payoneer misalkan. Cryptocurrency bisa dilihat contohnya adalah Bitcoin, Ethereum ya. Regulatornya e-money itu adalah bank sentral, virtual money adalah lembaga yang berwenang, cryptocurrency tidak ada regulatornya, penjaminnya pun juga tidak ada ya. Tapi kalau e-money penjaminnya adalah bank penerbit, kalau virtual money penerbit virtual money lah yang jadi penjaminnya. Media yang digunakan e-money bisa bentuk kartu, bisa juga bentuknya adalah HP aja itu. Sebenarnya HP itu virtual money masuknya nanti ya. Itu adalah smartphone atau apps ya. Itu kalau virtual money. Kalau cryptocurrency itu adalah apps di blockchain. Nah, kontrol atas dana e-money itu dipegang oleh pemegang kartunya. Sementara virtual money kontrolnya ada di penerbitnya. Sementara cryptocurrency kontrolnya ada di pemegang cryptocurrency. Ruang lingkupnya e-money lokal, virtual money seluruh dunia, cryptocurrency seluruh dunia. Bentar saya pointernya saya ubah. Kemudian butuh pembacaan khusus ya, ada readernya khusus e-money ya. Kalau virtual money sebenarnya nggak perlu karena cukup kita koneksi internet, kita masukkan login, password dan sebagainya. Cryptocurrency juga tidak ada pembacaan khusus selama kita terhubung dalam apps di blockchain, kita bisa akses ke sana. Ada batas maksimal, e-money jelas ada karena tidak dimaksudkan sebagai tabungan. Virtual money tidak, cryptocurrency tidak. Perlu otorisasi e-money ada yang iya, ada yang tidak. Ya, jadi kalau terregister dia perlu otorisasi, kalau tidak terregister dia tidak terotorisasi, tidak perlu otorisasi. Sementara kalau virtual money jelas perlu otorisasi, cryptocurrency jelas ya. Jadi kalau e-money mata uangnya lokal, virtual money kebanyakan US dollar atau euro belakangan ini. Kemudian kalau cryptocurrency tergantung penerbitnya siapa. Kena cas, e-money tidak, virtual money ya saat pengambilan ya, saat pengambilan dari virtual, dari digital menjadi fiat money lagi itu akan kena cas. Cryptocurrency tidak ya, itu sana. Nah, sekarang bagaimana hukum syara memandang tentang e-money, virtual money dan cryptocurrency ya. Jadi sebelum lebih jauh perlu dilihat lagi pandangan syara bahwa syarat uang sebagai alat tukar itu yang pertama bisa menjadi alat tukar, bisa menjadi satuan hitung, dan yang terpenting adalah diterima sebagai alat pembayaran. Ya. Nah, karena dia fungsinya sebagai alat tukar, maka tidak boleh digunakan sebagai barang atau komoditas sehingga supply and demand berlaku. Sehingga kalau terjadi perdagangan mata uang itu statusnya haram karena tidak memenuhi syarat sebagai standar mata uang. Jadi ini adalah konteksnya ke sana. Nah, berikutnya lagi adalah Fatwa MUI nomor 111 ya, ini tahun 2017 tadi ya tentang e-money ya. Ini beberapa aturan yang sudah ada di sana. Yang pertama adalah boleh mengenakan biaya namun biaya yang sebenarnya ya. Jangan biaya yang di-markup dengan prinsip takwid ya, kompensasi atau ijaroh. Ijaroh itu upah ya. Jadi kalau biaya ada misalkan ada penerbitan biayanya, misalkan pembuatan kartunya dan sebagainya, boleh ada biaya administrasi ya. Nah, ketika konteksnya ke sini nanti aturan main yang berikutnya dari MUI tadi adalah hindari transaksi ya. Kita boleh menggunakannya, tapi hindari transaksi ribawi, horor, maisir dan lain-lain. Yang berikutnya lagi, nominal e-money di penerbit itu harus ditempatkan di bank syariah. Ini aturan MUI ya, ini aturan fatwa MUI seperti ini. Akad penerbit e-money dengan para pihak yang dibolehkan adalah ijaroh ya, upah mengupah, jualah, imbalan, dan wakalah bil ujroh, kuasa dengan upah ya. Jadi bentuk-bentuk yang bisa diinikan adalah ini.
Akad penerbit kalau fatwa DSN nomor 116 ini ya, akad penerbit dengan pemegang imannya adalah wadiah ya. Jadi titipan dan qard atau pinjaman. Jadi inilah yang dibolehkan di dalam fatwa MUI. Akad penerbit imani dengan agen layanan keuangan itu adalah ijarah, jualah dan wakalah bil ujroh. Jadi ada nanti harus dibedakan nih. Ini penerbit berarti yang menerbitkan imani. Berarti kalau merchant berarti nanti adalah pihak ketiga yang kita bertransaksi dengan imani. Nah ini harus dipahami bersama nanti bahwa sebenarnya di siapa nih transaksi itu ada di siapa. Kalau kita bertransaksi dengan penerbit, berarti kita akan bertransaksi dengan penerbitnya. Kalau kita dengan merchant, berarti kita dengan merchant. Nah, kalau dengan penerbit kita bisa wadiah dan qard. Tapi kalau dengan merchant, ya, nah ini kita ijarah, jualah dan wakalah. Nah, jika imani hilang, jumlah nominal tersebut di penerbit tidak boleh hilang. Jadi imaninya boleh hilang ya, tapi jumlah nominalnya tidak boleh hilang di penerbitnya. Nah, ini adalah aturan-aturan dari Fatwa MUI nomor 116. Nah, sebelum lebih jauh, ada konsekuensi hukum karena kita belum melakukan takyif ya, kita belum melakukan bahwa sebenarnya hukumnya apa sih gitu ya. Jadi ada konsekuensi hukum dari berbagai macam istilah tadi. Mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa di fikih muamalah ini segala macam, mungkin masih agak bingung ya apa sih ini apa. Tapi makanya ini saya jelaskan terlebih dahulu seperti ini. Jadi yang pertama adalah wadiah ya. Wadiah itu titipan ya. Yang namanya titipan, kalau kita ngomong, saya titipkan motor, dari sisi hukum syara, barang titipan apapun itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, jadi barang titipan itu tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa tidak boleh dimanfaatkan? Karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau saya titipkan motor, maka motor saya itu tidak boleh digunakan oleh yang saya titipin motor. Akan tetapi yang saya titipin motor boleh mengutip biaya administrasi atas titipan motor. Nah, ini adalah prinsip syariah dari sisi wadiah. Kemudian yang kedua itu adalah iwat ya, alat pembayaran ya. Jadi kalau dalam konteks imani ya, alat pembayaran itu kan sebenarnya diserahkan setelah akad ya. Jadi katalah saya beli barang A misalkan ya. Ketika saya beli barang A, berarti kan imani saya akan berkurang sejumlah harga barang A. Nah, ketika imani saya berkurang, berkurangnya itu adalah saat terjadinya akad. Ya. Dengan demikian, ketika terjadi akad tadi bahwa oke, saya terima barang ini dengan harga sekian, maka akan terjadi pindah kepemilikan. Duit saya sekian tadi, anggaplah 100, itu akan berpindah kepemilikan kepada si penjual. Dalam konteks ini berarti alat pembayaran imani akan bisa jadi sebagai alat pembayaran. Ini dalam konteks sebagai iwat ya. Yang ketiga, yang penting lagi adalah qard ya, hutang ya. Nah, dalam konteks hutang, hutang itu terjadi pemindahan kepemilikan sehingga bisa digunakan. Namun harus ada jaminan akan dikembalikan seperti semula. Jadi konteksnya misalkan begini, si A dan si B. Si A meminjam uang kepada si B sebesar 100 ya. Maka uang A akan berkurang sebesar 100 kepada si B. Nah, statusnya sudah terjadi pindah kepemilikan dari A kepada B sebesar 100. Nah, karena sudah terjadi pindah kepemilikan, maka B berhak menggunakan uang 100 tadi untuk apapun keperluan dia. Entah itu mau foya-foya, entah itu mau buat makan-makan, entah itu whatever lah apapun yang dia inginkan karena statusnya sudah pindah kepemilikan. Beda dengan tadi yang di depan, kalau itu adalah wadiah ya, titipan. Kalau saya menitipkan kepada si B, maka B tidak punya hak untuk menggunakan uang saya karena itu uang titipan. Ya. Tapi boleh mengenakan, boleh mengutip biaya administrasi. Nah, ini prinsip-prinsip dasar awal sebelum kita mencoba melakukan takyif nantinya ya. Nah, berikutnya lagi adalah investasi ya.
investasi itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan, namun boleh menggunakan harta tadi yang diinvestasikan tadi sebatas yang disepakati. Misalkan si A dan si B invest 100, A invest kepada si B yang akan menjalankan, maka tidak terjadi pindah kepemilikan 100 tadi dari si A kepada si B, tapi si B boleh mengolahnya. Si B boleh menjalankannya ya sepanjang sesuai dengan kesepakatan. Misalkan oke, kita sepakatnya adalah kita akan menjalankan bisnis bersama untuk kegiatan ini. Maka si B boleh dan hanya boleh menjalankan sesuai dengan kesepakatan tadi. Kalau ada hasil, ya maka akan bagi untung. Ya. Tapi kalau tidak ada hasil atau rugi, maka kerugian akan dialami oleh si A sebesar ya kerugiannya berapa. Tapi kalau nanti si B mungkin tergantung kesepakatannya kerugiannya apakah dia juga harus nanggung kerugian atau gimana tergantung kesepakatannya tadi seperti apa. Yang ketiga adalah yang berikutnya lagi adalah hibah ya. Hibah itu terjadi pindah kepemilikan namun tidak ada pengembaliannya. Namanya dihibahkan berarti sudah pindah. Dari semula milik saya hibahkan ke si B, maka akan milik B. Nah, karena sudah terjadi pindah kepemilikan, maka boleh dipakai terserah sama si B. Nah, yang berikutnya lagi adalah hawalah ya. Hawalah itu adalah pemindahan penagihan hutang dari debitur kepada yang menanggung hutang. Jadi misalkan begini, hawalah itu begini. Saya akad pinjam meminjam kepada si B, si A dan si B. Tapi agar si B percaya, saya mempercayakan si C sebagai penanggung. Ya. Jadi nanti kalau misalkan saya gagal bayar, maka si B nanti akan memindahkan penagihannya kepada si C, bukan kepada saya sebagai si A. Nah ini dalam Islam boleh ya, namanya adalah khawalah ya. Nah dalam khawalah ini tidak membutuhkan keridhaan masing-masing pihak. Jadi tidak perlu ada izin dari saya tagih ke C ya, karena ini, nah karena di awal akadnya itu tadi dikatakan bahwa kalau saya gagal bayar, maka yang nanggung utang saya adalah si C. Nah, ini adalah hawalah. Nah, ini beberapa kaedah-kaedah dalam hukum syara terkait dengan transaksi penting kita pahami sebelum kita menggali ini. Nah, terkait dengan karena tadi ada terkait dengan mata uang asing tadi, maka ini ada Fatwa MUI nomor 28 ya tahun 2002 tentang SORF ya, jual beli falas ya, foreign exchange ya. Nah, falas ini boleh, SORF ini boleh bukan untuk spekulasi. SORF ini hanya untuk transaksi saja ya, sekedar menabung. Jadi bukan untuk menimbun kekayaan bukan. Boleh ya. Nah, hanya persyaratannya adalah jika menggunakan mata uang yang sama, maka harus tunai dan nilainya sama. Biasanya dalam istilah fikih dinamakan sebagai at-taqabud ya. Tapi jika menggunakan uang yang berbeda, maka harus tunai dengan kurs saat itu saja. Nah, ini Fatwa MUI nomor 28. Nah, jenis falas dari Fatwa MUI nomor 28 ini tadi ada spot ya. Spot itu jual beli falas dibayar paling telat 2 hari, hukumnya boleh karena dianggap tunai ya. Karena namanya falas ini ada administrasi ini itu dan sebagainya yang itu membutuhkan waktu ya. Maka hukumnya boleh ya. Ini istilahnya adalah transaksi spot. Kemudian yang kedua adalah forward ya, jual beli falas nilainya ditentukan saat ini namun berlaku sampai dengan 1 tahun ke depan. Hukumnya haram kecuali kalau ada hajat ya. Jadi misalkan nggak tahu lah hajat itu bentuknya seperti apa nanti akan tergantung situasinya. Tapi by default forward ini hukumnya haram. Yang ketiga adalah swap ya. Kontrak transaksi jual beli falas pada harga spot namun digabungkan dengan jual beli pada forward. Hukumnya haram karena mengandung maisir ya. Yang keempat adalah option, hak untuk menjual atau membeli sejumlah falas pada harga tertentu pada tanggal tertentu, namun tidak harus dilakukan. Namanya option kan tidak harus dilakukan. Nah, ini Fatwa MUI haram hukumnya. Nah,
Secara umum ya, kita bahas secara umum dulu semua sebelum sampai ke takyifnya ya. Pandangan ulama atas cryptocurrency itu ada 3 ya. Yang pertama adalah haram ya, ini, dianut oleh Mesir, Turki, Palestina, ya. Kemudian, cryptocurrency haram sebagai mata uang, namun halal sebagai aset. Itu Ijtima MUI ke-7 bulan November 2021 kemarin. Nah, cryptocurrency halal karena ini sorry ada yang keliru nih, Palestina ini, halal ini, kebalik saya. Palestina ini harusnya masuknya cryptocurrency halal ya. Jadi cryptocurrency halal kalau menurut, MUI-nya Palestina ya, karena cryptocurrency memenuhi syarat sebagai media penukaran dan juga sebagai aset. Nah, setelah melihat berbagai macam fenomena ini, sekarang kita akan coba melakukan takyif fikih ya. Jadi kita akan coba memilah-milah dari berbagai macam pandangan ulama tadi, mana yang paling rojih ya. Sekarang kita akan coba lihat dulu yang pertama tentang imane ya. Imane kalau kita lihat dari sisi makosid syariah ya, faktanya kalau kita lihat imane itu ada yang diamankan dengan PIN dan sidik jari, ada ya. Kalau virtual money jelas ya, virtual money itu jelas pakai PIN dan ini. Jadi kalau imane tadi ada yang pakai, register, ada yang tidak pakai register, ya. Kalau tidak pakai register mungkin keamanannya kurang lah, seperti halnya uang tunai biasa, jadi keamanannya kurang. Nah, dalam konteks redeem ke uang tunai, sama ya, konteksnya sama. Dalam konteks kalau e-money saya nilainya 100.000 ketika saya tunaikan, saya juga dapat pengembalian 100.000. Dalam konteks seperti ini, maka e-money terhindar dari riba dan terhindar dari maisir. Kenapa terhindar dari riba? Karena 100.000 kembali 100.000. Kalau maisir kan berarti terhindar dari uang palsu ya. Karena kita dengan pihak banknya langsung, jadi kita akan terhindar dari uang palsu ya. Pengembaliannya uang palsu. Tapi kalau kita dengan bukan pihak bank atau pihak penerbitnya, kemungkinan bisa jadi terjadi akan uang palsu, maka bisa jadi terkena maisir ya. Nah, di sisi lain ya, e-money ini tadi punya plafon ya. Aturannya udah berubah kalau saya nggak salah itu sekarang udah untuk e-money itu bisa sampai 20.000 ya kalau nggak salah untuk yang baru ya. Eee, jadi, tidak akan terjadi pengeluaran berlebihan sehingga kekhawatiran bahwa nanti akan terjadi pengeluaran yang berlebihan akan ini. Nah, dengan melihat fakta-fakta dari makosid syariah seperti ini tadi, maka hukum e-money adalah boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tinjau e-money dari sisi transaksi ya. Faktanya sebenarnya kalau kita lihat e-money ini, penerbit e-money ini bisa memanfaatkan uang top up ya. Jadi uang top up yang sudah dikumpulkan dari sekian banyak pengguna tadi akan dimanfaatkan lagi oleh penerbit e-money untuk apalah yang lain, nggak tahulah itu ya. Nah, yang kedua, karena di depan tadi sudah dijelaskan prinsip-prinsip awalnya tadi, saat top up terjadi, sebenarnya transaksi belum terjadi. Yang terjadi adalah baru, potensi akad ya. Sehingga saldo e-money bukanlah tidak bisa dikatakan sebagai alat pembayaran atau iwat ya. Jika ada akad, maka saldo ini harusnya tidak bisa dipakai atau tidak bisa diuangkan ya. Nah, jadi dalam konteks, kalau tadi ada yang berpendapat bahwa, e-money ini adalah alat pembayaran, padahal sebenarnya belum. Pembayaran terjadi ketika terjadi akad. Padahal saat top up itu belum terjadi akad, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa e-money ini adalah iwat ya. Kemudian yang berikutnya lagi, top up itu merupakan sorf ya, penukaran uang fisik dengan uang digital, sehingga potongan tidak termasuk riba namun sebagai biaya. Jadi kalau, top up kemudian dikenakan, biaya administrasi, ini, tidak bisa dikatakan sebagai riba kalau transaksinya adalah shorof ya. Karena apa? Administrasi tadi akan, menjadi biaya administrasi bukan sebagai ribanya ya. Ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jika dikatakan saldo merupakan salam, maka sebenarnya tidak juga. Karena apa? Karena tidak ada batasan bahwa harus objeknya ini, waktunya ini.
faktanya saldo bisa dipakai apa saja dan kapan saja. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa saldo imani itu adalah salam. Nah, berikutnya lagi, imani adalah wadiah, benar, titipan ya, karena bisa diambil dan dipakai kapan saja. Namun kalau kita lihat tadi bahwa penerbit imane itu boleh menggunakannya, maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa imane ini adalah wadiah. Kalau dilihat dari sisi konsep bisa diambil dan dipakai kapan saja, benar bahwa dia wadiah. Tapi ketika kemudian penerbitnya bisa menggunakannya kapan saja, bisa menggunakannya, maka lebih tepat itu sebagai utang, bukan sebagai wadiah. Kalau sebagai utang itu adalah jatuh temponya ada ya, imane tidak ada jatuh tempo. Nah, ini makanya dalam konteks seperti ini dengan melihat berbagai macam kondisi seperti ini tadi, maka dari sisi transaksi kalau kita lihat takyih fikih atas imane, maka imane termasuk dalam qard ya, utang ya. Sehingga penerbit boleh memanfaatkan saldo yang ada untuk kegiatan yang mereka lakukan. Karena tadi dalam konteks kita akad hutang, maka kita boleh sebagai yang sebagai penghutang, kita boleh memanfaatkan itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, konsekuensinya karena sebagai hutang, pemegang imane, nah ini yang mungkin teman-teman harus pahami benar ya, kalau nanti kita menganggapnya kita konteksnya adalah hutang, pemegang imane tidak boleh menerima manfaat apapun dari penerbit seperti diskon, ini, itu, dan sebagainya. Padahal kalau kita ketahui, betapa banyak di sana, misalkan di luar sana itu, katakanlah kita ngomong tentang GoPay atau apa, bakar uang habis gitu ya, untuk diskon ini dan sebagainya. Nah, teman-teman banyak juga ternyata yang, "Wah, lagi diskon," gitu. Nah, ini pemahamannya kita harus bisa benar-benar memahami bahwa sebenarnya akad kita dengan, imane tadi apa sih, gitu loh. Nah, kalau kita menganut yang tadi dari sisi takyif ini tadi, bahwa imane ini adalah qard, hutang, maka diskon dalam konteks tadi termasuk riba. Kenapa? Dalam riwayat Baihaqi ya, dalam As-Sughra dikatakan semua hutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Dari sisi aspek fisik sekarang kita lihat ya, imane dan debit card itu fungsinya sama sebagai pengganti uang cash sehingga hukumnya boleh. Pengenaan biaya administrasi hukumnya juga boleh dengan mengikuti kaidah ijarah ya, karena adanya administrasi tadi. Nah, bisa juga imane tadi atau debit card didekati dengan kontrak khiwalah ya, di mana imane menjadi muhalbih ya, penanggung hutang. Jadi tadi kan di depan saya sudah ilustrasikan bahwa khiwalah itu adalah penanggung hutang. Jadi kalau A dan B berhutang, B karena khawatir si A nggak bisa mengembalikan, maka kemudian B meminta ada C sebagai penanggungnya. Maka kalau si A gagal bayar, maka B akan menagihnya kepada si C. Nah, dalam konteks ini, imane atau debit card ini bisa sebagai mukhalbihnya, ya, sebagai penanggung hutangnya. Karena apa? Karena duitnya kan ada di dalam imanenya tadi, sehingga dalam konteks ini fisik, kalau itu diwujudkan dalam bentuk fisik ya, itu hukumnya boleh. Nah, ada nggak sih kemungkinan gharar aspek dalam imane ya? Secara umum, kemungkinan gharar aspek hanya dapat terjadi jika imane diterbitkan oleh pihak kedua, bukan pihak ketiga. Jadi ini mungkin teman-teman biar paham dulu apa itu maksudnya pihak kedua. Jadi kan sebenarnya dalam transaksi imane tadi kan ada 3 pihak. Yang pertama adalah kita sebagai pemegang imane, yang kedua adalah bank sebagai penerbit imane, bank atau lembaga keuangan itu sebagai penerbit imane, dan yang ketiga adalah merchant. Nah, kalau itu terkait dengan pihak kedua, kita kepada merchant, maka kemungkinan gharornya tidak ada. Tapi kalau ke pihak kedua, kemungkinan gharar itu ada, ya. Jadi pihak kedua menerbitkan, imane tapi juga sekaligus sebagai merchant, ya. Jadi katakanlah misalkan seperti ini, jika imane biayanya adalah 10, di mana 7 untuk nilai imane dan 3 untuk administrasi, maka 3 kemungkinan gharar jika dikeluarkan oleh pihak kedua. Karena pihak kedua sekaligus sebagai merchant, ya. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Karena saat kontrak berakhir, maka kartu sudah tidak bisa dipakai lagi, meskipun masih ada nilainya. Karena kan harusnya kan, imane tadi kan digunakan untuk
pihak ketiga merchant gitu. Nah, karena ini ke pihak kedua ketika kontrak berakhir maka masih ada nilai di sana, maka ini termasuk dalam gharar gitu. Nah, ini tadi terkait dengan saya tuntaskan dulu ya Pak Cuk ya, nanti baru kita diskusi ya. Yang ketiga, yang berikutnya lagi adalah takyif fikih atas virtual currency. Ya benar. Virtual money atau virtual currency adalah akun virtual dalam dolar atau euro ya. Sehingga dalam konteks ini hukumnya sama dengan wadiah yang diperbolehkan. Konversi dolar atau euro ke mata uang lokal dibolehkan sepanjang dilakukan cash dan tidak ada penundaan. Karena penundaan termasuk dalam riba. Verifikasi virtual money ya, jadi virtual money itu hanya bisa aktif kalau udah ada verifikasi dengan cara membayar ya. Nah, boleh kalau dibayar cash malah nggak ada persoalan. Persoalannya adalah kalau verifikasi tadi menggunakan kartu kredit. Nah, di sini mungkin yang jadi persoalan di sana. Jadi yang dibolehkan itu adalah kartu kredit syar'i tanpa riba. Ya, ini syaratnya kalau kita menggunakan virtual currency tadi verifikasinya harus menggunakan kartu kredit syar'i tanpa riba. Alternatif lain bisa menggunakan virtual credit card ya, katakanlah Payoneer atau NetLetter, meski perlu ada biaya tambahan untuk pembukaannya. Nah, ini takyifnya ya, pemilihan hukum atas virtual currency. Nah, berikutnya lagi adalah terkait dengan cryptocurrency. Nah, ini kritik atas yang mengharamkan cryptocurrency. Kritik cryptocurrency terutama itu alasannya adalah bukan pembayaran yang sah ya. Di depan tadi, di bagian pertama tadi, saya sudah sampaikan bahwa syarat untuk uang itu syarat untuk uang itu sah menurut syara itu adalah kalau ada penerimaan masyarakat. Bukan syaratnya adalah sudah disahkan oleh lembaga otoritas negara. Nah, jadi rata-rata kebanyakan negara yang menolak itu adalah karena ini bukan pembayaran sah negara yang disahkan oleh negara, sehingga haram hukumnya. Nah, meski tanpa peran otoritas, nah berikutnya lagi ya, yang jadi alasan diharamkannya cryptocurrency adalah karena tidak ada otoritas lembaga keuangan ya, maka diragukan keamanannya. Padahal kalau kita kaji, saya sebagai orang IT saya sangat paham banget ya bahwa dengan teknologi blockchain dan hash kripto ya, keamanannya bisa dijamin 99,9% susah dijebol. Jauh lebih baik daripada sistem perbankan yang ada saat ini. Yang itu rawan, masih tetap rawan juga dijebol. Jadi kalau dikatakan karena rawan ini malah justru rawan sistem perbankan dibanding blockchain ya. Ya, jadi kalau konteksnya alasannya karena rawan security-nya segala macam, gak aneh di sana ya. Kemudian nilai cryptocurrency yang fluktuatif adalah faktor eksternal ya. Jadi tidak terkait sebagai syarat sebagai media pembayaran. Ya. Supply and demand itu berlaku juga untuk emas dan currency lainnya. Sehingga kalau cryptocurrency diharamkan, mestinya emas pun juga harusnya haram hukumnya. Jadi tidak konsisten di sini. Berikutnya lagi adalah mudah digunakan dalam money laundry dan kejahatan lainnya adalah faktor eksternal juga yang tidak terkait dengan syarat sebagai media pembayaran. Padahal di sisi lain kalau kita lihat faktualnya money laundry umumnya menggunakan dolar. Jadi harusnya dolar ini haram, bukan cryptocurrency gitu ya. Jadi yang berikutnya lagi adalah menggunakan sesuatu yang halal untuk tujuan yang melanggar hukum itu tidak membuat sesuatu itu jadi haram. Sebagaimana nas dalam Quran ada sebuah hadis itu dikatakan bahwa saya anggur ya. Anggur itu halal kan. Tapi saya tidak dilarang untuk menjual anggur kepada orang yang bergerak di industri anggur. Jadi menggunakan sesuatu yang halal untuk yang melanggar hukum itu tidak membuat sesuatu itu jadi haram. Nah, ini konteksnya ke sini. Nah, dengan melihat fenomena tadi, maka takyif fikih atas cryptocurrency adalah satu yang harus dipahami adalah cryptocurrency itu adalah untuk menjawab kebutuhan akan sarana pembayaran peer to peer, langsung ya, tidak ada perantara pihak ketiga. Pandangan bahwa cryptocurrency haram itu sebagai mata uang dan halal sebagai aset atau mal
yang dapat diperdagangkan bertentangan dengan fakta yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, jika ada orang menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang, maka cryptocurrency adalah halal sebagai mata uang. Jadi kalau MUI menyatakan bahwa cryptocurrency haram sebagai mata uang, menyalahi kesepakatan bersama dari para ulama yang ada selama ini tentang mata uang sebagai media pembayaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jo. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Munawar atas penjelasannya perihal cryptocurrency yang kalau boleh disimpulkan di akhir sesi daripada apa yang menjadi tadi slide show-nya Ustadz Munawar adalah pandangan MUI menyatakan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram. Tapi setelah dijelaskan oleh Ustadz Munawar, ternyata event itu sebagai mata uang, cryptocurrency adalah halal. Ini menarik. Jadi boleh ditarik kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan oleh MUI dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawar itu ternyata berbeda. Saya kira begitu ya Ustadz Munawar ya kesimpulannya ya. Ya. Tentang perihal pandangan cryptocurrency sebagai mata uang. Lanjut diskusi, mungkin kita akan buka seperti biasa 30 menit pertanyaan 15 menit, jawaban 15 menit. Monggo yang ingin bertanya kami persilahkan menyalakan speakernya dan videonya gitu. Ada pertanyaan barangkali 1-2 orang penanya, monggo silakan. Dari 49 peserta pengajian malam ini. Tidak tanya itu karena tidak tahu apa ngantuk, apa memang setuju dengan apa yang menjadi pendapat Ustadz Munawar yang dalam hal ini tabene bertentangan dengan Fatmaul. Ada 3 loh Pak. Tadi ada e-money, ada virtual money, ada cryptocurrency. Iya betul. Tapi yang menarik itu yang 3 tadi itu loh. Kok bisa gitu Ustadz Munawar tanda kutip boleh dikatakan berbeda pendapat dengan fatwa ulama MUI. Nah, kan dijelaskan kenapa bisa berbeda. Kira-kira gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bitcoin itu kan cryptocurrency ya Ustadz ya? Ya, Bitcoin itu kan salah satu bentuk cryptocurrency. Bitcoin. Siapa namanya Mas Elon itu kan membolehkan pembelian mobil Tesla menggunakan cryptocurrency kan? Iya. Mas Elon itu. Palestina juga membolehkan kok. Iya, tapi Mas Elon itu ada udang di balik batu, dia menggunakan cryptocurrency untuk pembelian mobilnya Tesla. Tapi itu lagi dalam analisa sesungguhnya. Tapi Mas Elon itu kalau nggak cerdik, nggak pinter taktik, ya mungkin nggak jadi orang terkaya di dunia. Nah, itulah makanya dia setiap langkah dan geraknya itu mengandung unsur yang bisa menghasilkan uang berlipat-lipat ganda buat dia. Itulah istilahnya membuat Mas Elon menjadi orang paling kaya di dunia. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh dia itu boleh dibilang bisa membuat kekayaannya di dalam waktu singkat sangat berlipat ganda gitu. Entah itu di lantai bursa, entah itu di Bitcoin. Ya. Mas. Siap. Mbak Selinda. Harus on cam ya? Harus on cam ya? Enggak. Kalau untuk akhwat barangkali enggak ada masalah. Yang penting suaranya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum, Pak Ustadz Munawar. Waalaikumsalam. Pak Ustadz ini Uni Sri Linda. Ya. Linda, kelompok 3. Iya. Siap. Pak Munawar, Mas Munawar. Ya. Linda tadi menyimak ya bahwa betul kalau imani secara wadiah itu tidak masalah gitu, karena kita kecuali imani itu kalau kita ambil diskon-diskonnya baru bermasalah karena itu adalah riba. Ya. Betul begitu ya? Itu berarti Pak bukan ya? wadiah ya, itu malah hutang. Itu malah hutang, Mbak. Iya, hutang. Ya, jadi kalau kan Linda malah juga justru ini nggak boleh. Berbeda. Nggak boleh. Iya, betul. Dan itu juga pelajaran yang saya pelajari juga di fikih muamalah gitu kan, bahwa dan aku juga beritahu ke anak-anak
kalau naik Grab dan segala macam, kalau sesuai dengan harganya bayar. Tapi kalau ada diskon tidak boleh karena itu ada unsur ribanya di situ gitu. Iya. Terus saya mau bertanya, mengenai cryptocurrency, mungkin mata uangnya itu tidak bermasalah gitu. Tapi begitu dia diperdagangkan di dunia maya, kan mereka hanya diperdagangkan di dunia maya, apakah itu tetap halal atau tidak gitu? Karena dia diperdagangkan di dunia maya itu kan bukan fisiknya, bukan realnya, tetapi adalah yang terjadi, isunya apa sih yang terjadi gitu. Itu yang membuat si kripto itu harganya bisa naik atau harganya bisa menjadi turun gitu. Bagaimana tentang hal ini? Baik. Jadi kalau seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya kalau kita ngomong tentang transaksi ya, berarti kan ada akad ya. Akad itu Ya. adalah segoh ya, penerimaan penjual dan pembeli. Jadi misalkan begini, barang A misalkan ya, barang X lah misalkan, si A dan si B. Saya jual, si A misalkan menjual barang X tadi. Saya jual barang X tadi seharga 100 kripto, anggaplah begitu ya. Si B kan menyatakan takliknya bahwa saya terima barang X tadi seharga 100 kripto. Pembayaran gimana? Online. Artinya apa? Secara akad sah. Secara Ya. jumlah nominal sah 100 ini. Masalah teknik dan sebagainya kesepakatan berdua sah. Jadi kalau kita lihat dari sisi akadnya tidak ada persoalan dengan transaksi. Ya, dalam konteks itu. Jadi masalah medianya mau lewat online, mau lewat katakanlah cash saya serahkan physically atau ini itu masalah metodenya. Jadi tidak ada persoalan kalau dalam konteks tadi dari sisi akad dalam konteks itu. Apalagi kalau kita lihat dari sisi barangnya misalkan, barangnya juga ternyata halal kok, barangnya nggak haram, nggak menyalahi apa yang dilarang dalam Quran dan hadis, ya apalagi kalau konteksnya ke sana. Jadi tidak ada persoalan konteksnya. Jadi maksud saya kita melihat itu secara lebih sederhana, tidak sekompleks seperti karena ini online ini, jadi akhirnya malah muter-muter kita esensinya kemana tidak terlalu jelas. Begitu Mbak Sri Linda. Uni ya, Uni Sri Linda yang saya pahami. Jelas Uni Sri Linda? Uni Linda? Ya, masih ada sih pertanyaannya, tapi Jawab. ya terutama yang menyangkut kalau kita pegang cryptocurrency dan itu harganya naik atau turun itu bagaimana gitu loh. Karena itu kan hanya dibuat gitu sehingga nilainya itu menjadi lebih naik atau turun gitu loh. Kalau kita ngomong yang tadi itu ya Uni, itu kita ngomongnya bukan lagi sebagai mata uang, tapi kita ngomongnya sebagai investasi, ngomongnya sebagai Nah, aset. pertanyaan saya itu, yes, pertanyaan saya seperti itu. Nah, jadi dibedakan ya. Jadi cryptocurrency itu bisa berfungsi sebagai currency, bisa juga sebagai aset, gitu ya. Nah, dalam konteks aset, pertanyaan yang sama saya ajukan lagi. Apakah kalau kita pegang emas juga tidak berfluktuasi? Ya, oke. Sama kan? Kalau konteksnya fluktuasi itu tadi dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan cryptocurrency, berarti harusnya adalah emas pun juga haram. Oke. Ya, artinya apa? Okay. Jadi alasan yang selama ini dikatakan bahwa cryptocurrency itu haram karena fluktuatif, ini kurang pas. Karena fluktuatif itu hampir semua komoditas itu juga fluktuatif. Pertanyaannya kenapa kok hanya cryptocurrency yang diharamkan? Kenapa yang lain enggak? Ya. Paham ya? Ya, oke. Ya. Kayaknya Pak Cuk, kayaknya yang di chatting ada satu tadi kayaknya Pak. Iya. Tapi kayaknya udah kan mau ini kayaknya. Kan terkait dengan Bu Syariah itu belum. Oh iya, punten boleh bertanya di luar cryptocurrency, virtual money dan kalau boleh saya ingin bertanya kepada Ustadz atau sesuai ketentuan kalau terkait transaksi saham itu bagaimana? Nah, transaksi saham ini. Aduh, ini melebar ya jadi akhirnya ya. Iya.
Ini dari Ya, saham mungkin kita di luar ini dulu lah ya. oh Mungkin iya, kayaknya iya. harus fokus ini. Jadi saya belum berani menjawab saham karena saya khawatirnya melebar kemana-mana nanti Siap, mungkin siap. di event yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kelihatannya Pak Anwar nih dari Pati ingin menyatakan pertanyaan. Mas Cuk, punten. Ya, Itu tadi yang syariah di atas. oh Mbak Syariah. Iya, yang barusan itu dari Tintin. Oh sorry, saya naik ke atas bentar. Ya, terima kasih. Kripto alat untuk pembayaran adalah sah dan halal. Tapi jika kripto diperoleh dengan secara apa nih MLM, bagaimana hukumnya? Nah, ini dari Mbak Syariah. Ini agak ini juga Bentar ya. Pak Anwar sebelum ya dijawab dulu dari Pak Syariah. Oke. Ustaz Munawar. Baik. Jadi MLM sendiri sebenarnya ada dua yang saya pahami ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah memperbolehkan ya dengan banyak catatannya. Jadi makanya ada syarat-syarat MLM tertentu itu boleh ya. Yang kedua adalah tidak diperbolehkan. Tapi secara general, ini kita ngomong secara general ya. Secara general, filosofi MLM itu kan sebenarnya adalah menguntungkan di piramida yang paling atas. Ini kita ngomong secara general. Ya. Nah, karena menguntungkan secara general di semakin tinggi itu semakin diuntungkan di sana, maka ini justru tidak menguntungkan di yang baru datang belakangan. Ini secara umum saya tadi katakan bahwa ada dua pendapat tadi, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Yang membolehkan pun juga dengan beberapa catatan yang ketat di sana. Jadi kalau tadi Bu Syariah berminat mendalami lagi lebih lanjut, mungkin harus dicek lagi cryptocurrency-nya MLM-nya seperti apa, ya. Apakah dari syarat-syarat tadi itu ada enggak yang melanggar syarat di sana? Nah, itu yang harus dibedah dulu di sana, ya. Kira-kira itu. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh atau enggak, ya ini tergantung pada MLM-nya. Terlalu banyak varian MLM yang ada di luaran sana, jadi kita harus bedah lebih dalam lagi seperti apa bentuk MLM. Demikian yang bisa saya pahami, kira-kira begitu. Oke, jadi pertanyaannya belum bisa dijawab dengan tuntas karena masih dalam tanda kutip belum bisa jelaskan MLM-nya dalam bentuk apa, karena ada juga yang MLM yang mungkin boleh dibilang apa? Haram. Sesuai dengan Secara umum haram, secara umum ya kita ngomong secara umum. Kira-kira begitu. Oke, Pak Anwar dari Pati, monggo. Iya, terdengar ya suara saya ya? Dengar. Terkait dengan ini, Pak Ustadz Munawar, penerbit dari cryptocurrency dan e-money ya, dua-duanya itu kan basisnya bukan otoritas negara. Potensi dari penipuan dari para penerbitnya ini bagaimana nih perbandingannya antara e-money dan cryptocurrency? Karena kan mungkin saja kan atau virtual money ya, cryptocurrency, virtual money dan e-money tadi kan pasti ada kemungkinan dari penerbit itu melakukan penipuan-penipuan karena kan dia tidak bertanggung jawab terhadap negara, susah juga dicarinya kan gitu. Terima kasih. Baik, saya coba jawab dulu tentang misalkan PayPal misalkan ya. Jadi virtual currency tadi benar bahwa ini bukan otoritas negara ya. Anggaplah PayPal. PayPal tidak di dalam otoritas negara tertentu, tapi pada penerbit tertentu. Ya. Persoalannya kalau kita ngomong security ya, antara PayPal dengan cryptocurrency, dengan Bitcoin, dengan itu tadi, dengan blockchain. Secara teknik ya, saya sebagai orang IT, saya paham banget justru lebih aman blockchain, cryptocurrency. Karena sifatnya dia terdistribusi ya.
jadi terdistribusi. Terus kemudian seluruh pihak yang terlibat dalam akad itu akan verifikasi. Kemudian kalau sudah diverifikasi bersama, dia akan tetap ya sifatnya immutable ya, tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus. Itu fix ya. Jadi kalau ada dalam istilah IT itu ada disebut sebagai non repudiasi ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi saya misalkan sudah melakukan penjualan kepada si B di dalam cryptocurrency ya sebesar 100 gitu ya. Semua pihak mencatat. Kalau saya yang denial sendiri, maka saya ketahuan bahwa saya yang denial. Semua pihak sudah tahu, sudah paham, sudah tercatat di masing-masing chain-nya ya, masing-masing rantainya dan transaksi ini. Maka kalau saya denial, ketahuan sekali bahwa saya penipunya. Itu kalau kita ngomong security-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan virtual currency tadi ya, apakah ada unsur penipuan? Ya di dunia ini mana ada sih nggak ada kemungkinan. Tapi persoalannya kan kembali kepada kita lihat pada track record gitu ya. Kalau kita kaji misalkan katakanlah kita ngomong yang termasuk cukup settle tadi adalah PayPal misalkan. Kasus di PayPal bisa dibilang sepanjang yang saya tahu itu belum pernah ada terjadi praktek dari PayPal ya, belum pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau ditanyakan mungkin nggak terjadi penipuan ya mungkin, tapi peluangnya mungkin minimal lah, gitu, peluangnya minimal. Kalaupun toh katakanlah kalau tadi dikatakan bahwa apakah di perbankan biasa itu tidak terjadi kemungkinan terjadi fraud, sangat ya. Banyak kasus besar ya, kasus besar yang terjadi fraud dari katakanlah nggak usah jauh-jauh aja, misalkan kita ngomong tentang Visa lah. Visa itu kan udah terkenal di dunia ini. Tapi ternyata jebol juga tuh Visa tuh. Nah persoalannya Visa kan tetap di luar otoritas kan gitu loh. Tapi ternyata Visa juga bertanggung jawab ketika dijebol, Visa mengganti di sana. Jadi persoalan kembali lagi kalau ditanyakan tadi, sepanjang kita percaya ya, jadi kembali lagi kepada akad kan. Akadnya tadi adalah kalau misalkan itu digunakan sebagai mata uang kan syaratnya cuma satu tadi bahwa kita sepakat bahwa kita menggunakan mata uang dan sepakat diakui bersama sebagai alat tukar ya sah berarti akad kita. Adapun tadi katakanlah kekhawatiran tadi itu adalah faktor eksternal, tinggal kepiawaian kita lah menelisik kira-kira kemungkinan terjadi fraud-nya berapa persen sih gitu loh. Kalau itu ternyata selama ini aman-aman saja ya sudah berarti kita tinggal ikut. Nah, persoalannya kadang-kadang kita berada dalam dilema. Kayak misalkan saya ketika harus apa gitu ya, kadang-kala tidak menerima pembayaran dalam bentuk kartu kredit. Terimanya adalah dalam bentuk PayPal. Dalam situasi seperti ini kan berarti take or leave it kan gitu aja. Karena penyelenggaranya misalkan penyelenggara seminar itu pembayarannya bisa hanya diterima dalam bentuk PayPal gitu loh. Ya sudah terpaksa saya akhirnya harus bikin account, saya beli saya isi PayPal saya bayar pakai PayPal. Nah, ini dalam konteks ini kan kita berada pada situasi di mana akhirnya mau nggak mau kita harus menelisik semua persoalan secara lebih jernih ya, secara lebih jernih. Kira-kira ya itu tadi kembali ujungnya lagi adalah take it or leave it. Persoalannya ketika kita akan ambil, berarti kita kan ada gimana caranya kita ngambil tapi minimal dosanya. Kira-kira itu yang bisa saya pahami, Pak Anwar. Mas Cuk, Iya, iya. Ustadz Munawar, Siap, ini siap. saya tanya ke aplikasinya. Ini kan berarti guru kita Ustadz Munawar karena sangat ngerti tentang IT-nya. Pertanyaan pertama, apakah berarti cryptocurrency ini adalah upaya dunia lebih bagus mengatasi kejahatan perbankan di masing-masing negara plus pencuri-pencurinya? Itu satu. Nah, kan berarti kan paling aman menurut Ustadz Munawar kan? Dari sisi security ya, security paling aman blockchain saat ini. Ya artinya kan itu upaya dunia para ahli IT itu mengatasi kemungkinan jebolnya sistem perbankan. Itu mungkin begitu ya, satu. Nah, yang kedua, apakah karena ini berbicaranya aplikasi. Yang kedua adalah bagaimana
teknisnya kenapa cryptocurrency itu nilainya menjadi wow. Jadi hari ini jadi serius nih dengerin tuh ternyata halal ya. Wah, jadi wow nih. Kenapa kok bisa begitu? Kalau emas kan kita tahu turun naiknya seperti apa, sekarang nilainya nilai global. Nah, cryptocurrency kenapa kok jadi wow begitu? Jadi menarik untuk siapapun. Nah, yang ketiga, pertanyaan karena ini agak nakal sedikit, Ustadz Munawar. Kalau memang betul itu bagus, apakah Ustadz Munawar ini paling gede nih cryptocurrency-nya? Kalau bisa kan kita rame-rame jadi kaya raya itu Ustadz Munawar. Silakan 3 pertanyaan. Terima kasih. Mungkin terkait dengan tadi yang terakhir dulu ya. Jadi yang terakhir tadi sebenarnya kan kita ngomong tentang cryptocurrency sebagai aset ya. Jadi masalah aset ini kan masalah kepiawaian kita bisnis nih. Jadi tidak ada korelasinya dengan katakanlah kiai pun kalau untuk suruh berbisnis juga belum tentu sanggup menguntungkan gitu ya dalam konteks itu. Jadi menjawab pertanyaan ketiga tadi dulu. Apakah memang kemudian cryptocurrency ini akan jadi ladang yang menguntungkan kalau kita jadikan ke sana? Maksudnya ke sana ya, Mas Imam ya. Kalau Iya, konteksnya ke sana ya betul. kembali lagi bahwa ini adalah sense of business ya. Ini di luar konteks syarak. Dalam konteks syarak itu kan boleh tidaknya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kan konteksnya ke sana. Nah, ketika kemudian kita ngomongnya adalah how to do a business, how doing the best business, dah ini kembali lagi kepada mungkin orang-orang bisnismen lah yang mungkin lebih tahu bagaimana mengolah ini supaya jadi lahan bisnis yang paling menguntungkan. Kira-kira itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Kenapa cryptocurrency ini wow? Kenapa emasnya? Nah, ini sebenarnya kan ini karena kalau kita ngomong sekarang ini hampir sampai dengan saat ini cryptocurrency belum pernah nambah lagi. Kalau emas kan setiap kali ditambang ada. Sampai dengan saat ini cryptocurrency belum nambah ya. Jadi supply and demand lah, ini berlaku supply and demand, wajar saya pikir. Semakin itu bahkan mungkin cryptocurrency yang ada malah berkurang karena banyak kejadian begini. Ada misalkan contoh kasus ya, orang yang udah nambang sekian banyak gitu ya, ternyata dia lupa password komputernya. Nah, lupanya kalau dia ini masih mending ya, dia kemudian meninggal. Ahli warisnya pelisatan habis. Padahal kalau dinilai sekarang udah sekian triliun itu tadi. Ya sudah habis dalam konteks seperti ini, berarti ini kembali lagi ya ini mungkin kalau dikatakan ya ini resiko dari sebuah investasi lah kalau saya melihatnya ini resiko dari sebuah investasi. Ya. Artinya apa? Kalau dikatakan tadi pertanyaannya adalah kenapa ini fluktuatifnya katakanlah kalau kita ngomong cryptocurrency itu tinggi ya karena tadi jumlahnya sampai saat ini belum ada penambahan sama sekali. Jadi kalau mining yang ada ini saat ini mining kripto itu belum berhasil menambah jumlah cryptocurrency di dunia. Nah, sekedar gambaran aja saat ini ya buat teman-teman semua untuk bisa nambah kripto itu kita butuh server yang kenceng banget gitu ya. Kenceng banget untuk bisa itu. Jadi sampai dengan sekarang jumlah kripto yang ada yang beredar di dunia ini belum nambah. Jadi wajar ketika terjadi fluktuasi yang sedemikian tinggi karena jumlahnya yang sangat terbatas. Mungkin itu Mas Imam yang bisa saya pahami, Mas Imam. Oke, ya. Ini gimana? Mau ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawar? Ya. Mas Cuk. Ustadz Munawar Mas punya Cuk. kriptonya banyak berarti dong. Iya. Ini Mas Cuk boleh nanya lagi. Iya. Ini tadi kan nambahin ini ya. Apa namanya? Kripto itu kan kita nggak pegang fisiknya. Ya. Sementara kalau emas kan kita pegang fisik. Gimana menurut hukum syaratnya gitu, Ustadz Munawar? Ya. Nah, ini nanti akan pertanyaan nanti akan panjang lebar ke NFT nanti. Oh, gitu. Non fungible token. Ya, paham. Gak apa-apa. Ditambahin lagi, Pak Ustadz sedikit. Ya. Kripto itu kan diterbitkan oleh perorangan. Bisa saja sekarang di Indonesia anak membuat yang namanya ASIC coin ya seperti itu. Dan
di mana letak investasinya saya tidak mengerti. Karena sekarang ini teman-teman saya yang bermain kripto itu sudah mengalami kerugian sampai kalau dibilang jatuh miskin lah gitu. Ya. Karena yang dia beli saat itu mungkin tidak ada lagi peminatnya, sehingga akhirnya nilainya anjlok begitu saja gitu. Dan seperti Pak Ustadz bilang harus punya server yang besar, itu seperti orang kayak bermain game aja kan. Oh, ini lagi banyak permintaan, ya udah harganya lagi dicari nih, makanya harganya jadi tinggi, kayak hukum permintaan dan penawaran saja gitu loh. Tapi maya gitu di dunia ya seperti anak-anak main video game seperti itu. Kalau kita perbandingan dengan emas, maaf saya kurang setuju karena kalau emas itu kan barang riba yang transaksinya adalah tunai saat itu, tidak boleh juga secara online, fisik bayar ambil, itu kan tidak boleh ada perbedaan waktu. Dan emas itu kita pegang fisiknya. Kalau disebut barang investasi saya setuju, karena emas itu dijamin juga dalam Al-Quran, itu adalah apa istilahnya, saya nggak apa namanya, lindung nilainya tuh ada gitu loh, dan itu juga dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Dan kita pun di masa-masa sekarang ini disarankan untuk megang yang namanya dinar atau emas gitu kalau kita punya uang gitu, bukan sesuatu yang seperti yang sekarang di dunia modern ini, yang entah itu cryptocurrency lah, apalah seperti itu gitu. Nah, saya ingin menambahkan itu saja Pak, karena kita kan harus melihat hukum dalam Islam yang tadi Pak Ustadz bilang itu nih panjang nih bahasannya karena harus fikih muamalah dan segala macam ya, bahwa hukum syaraknya itu kan yang dinilai itu adalah akadnya gitu, akad dan juga dalil-dalilnya secara syar'i, karena semua udah diatur dalam Islam. Walaupun zaman ini berubah-berubah seperti apa-apa, hukum dasar Islam itu akan menjamin semua hal dalam kehidupan kita ini gitu. Gitu aja Pak Ustadz Munawar. Maaf kalau saya ada salah gitu. Baik. Jadi memang kalau kita lihat ya, uang kripto itu banyak ya. Makanya tadi kan saya sampaikan ada Bitcoin, ada Ethereum, ada macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau tadi disebutkan misalkan siapalah tadi Anang atau apa menyebutkan ASIC dan sebagainya, ya sekarang kita tinggal lihat gitu loh. Artinya kan sebenarnya kan kembali lagi pada transaksi tadi, kalau kita ngomong transaksi ya, saya terima pembayaran pakai Bitcoin misalkan. Saya terima pembayaran pakai Ethereum misalkan. Saya terima pakai apalah nggak tahu. Misalkan saya menciptakan mata uang baru lagi segala macam terserah gitu misalkan itu. Persoalannya kan kembali kepada lagi supply and demand. Ya. Jadi ingat kita kembalikan lagi pada dua tadi ya. Jadi yang pertama adalah akad. Kalau akad tadi akad pembayarannya pakai apa? Nah, itu kan tergantung akad. Oke. Kripto Anang ASIC tadi misalkan saya terima. Nah, berarti kan sepakat. Berarti selama ada kesepakatan maka itu sah transaksinya. Kita ngomong akad. Kemudian yang kedua kita ngomong ketika kemudian kita ngomong sebagai aset gitu ya. Aset misalkan. Anggaplah kita ngomong sederhana misalkan, rumah misalkan. Saya beli rumah. Ketika kemudian saya jual, ternyata nggak ada yang minat. Saya rugi bandar dong. Saya kemarin belinya sekian miliar, ternyata saya jual lagi nggak ada yang minat sama sekali. Bahkan misalkan saya kebetulan punya warisan orang tua, saya punya sawah gitu ya. Sawah karena di kampung gitu ya. Kalau kita ini saya tawarkan siapa yang mau ini, nggak ada yang minat karena di kampung udah nggak minat sawah. Mereka minatnya sekarang katakanlah kerja di kota besar mereka dan sebagainya. Nah, dalam konteks seperti ini berarti kan kita kembali lagi pada aset. Aset itu kan pada bagaimana kita aset valuation itu kan kembali kepada kepiawaian kita gitu loh. Jadi bukan konteksnya adalah syarak yang dipersoalkan di syaraknya, tapi bagaimana kita memvaluasi aset. Bagaimana kalau tadi kita misalkan tadi anggaplah misalkan tadi currency apa kripto Anang ASIC tadi misalkan lah ya. Kalau pandangan kita bahwa ya akhirnya ini nanti akhirnya kayak artinya kayak saham lagi juga nanti ujungnya. Tapi kita batasi tidak sampai ke sana. Kita akan ngomong tentang dari sisi aset tadi ya. Bahwa pilihan apakah itu akan kita jadikan aset ataupun tidak itu kan pilihan pada kita ya. Tapi kemudian ketika aset itu akan diterima orang lain atau tidak ya kembali lagi kepada supply and demand kan gitu. Jadi
dua hal yang berbeda dengan akad tadi. Jadi tolong dibedakan antara akad dalam konteks ini sebagai mata uang dengan akad ketika ini dalam konteks adalah sebagai aset gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan saya pakai kripto siapa, nah berarti kan kepiawaian kita membidik aset itu yang kurang jeli gitu loh. Kita tidak bisa melihat bahwa ini dalam 2 tahun ke depan ini akan mapan nih gitu loh. Nah ini kan kita ngomong ini sebagai aset kan, ini berarti kita nggak jeli melihat itu sebagai aset. Gitu. Sama kayak kita ngelihat sekarang emas inilah misalkan. Emas ini misalkan turunnya lumayan drastis ya. Dulu masih katakanlah 9.000 sekian lah misalkan. Sempat sampai 10.000 lebih. Tapi kemarin 10.000 kurang per 10 gramnya kan di situ. Nah, artinya kan kalau kita lihat ini juga kan sama aja gitu. Jadi kalau dilihat dalam konteks tadi, saya sambungkan lagi sekalian juga dengan pertanyaan yang tadi di chat tadi, fisik dan non fisik. Nah, ini pertanyaan juga kembali lagi pada NFT nantinya, non fungible token ya. Maka kemarin ada siapa itu yang kaya raya karena jualan apa itu. Ghazali, Jadi kalau Ghazali. kita kan, jadi aset ini kalau kita ngomong ekonomi accounting, aset itu kan bisa tangible, bisa intangible. Enggak usah jauh-jauh kita ngomong sekarang ini misalkan Microsoft aset fisiknya berapa banyak sih? Enggak banyak. Dibandingkan dengan apalah misalkan Microsoft Indonesia dibandingkan dengan Matahari lah. Fisiknya jauh lebih banyak Matahari, tapi nilai valuable asetnya apakah tinggi mana? Tinggian Microsoft. Karena intangible. Apakah ada fisiknya? Enggak gitu loh. Jadi pertanyaannya apakah aset itu harus tangible? Tidak. Aset itu bisa tangible, bisa intangible. Knowledge itu juga intangible. Pertanyaannya, misalkan saya sebagai profesional dengan fresh graduate, jelas nilainya berbeda. Apa yang membedakan? Ya karena intangible asetnya tadi gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa aset itu harus yang bentuknya tangible, ya ini kurang pas juga gitu loh. Jadi menjawab pertanyaan tadi mudah-mudahan bisa mencerahkan di sana. Kira-kira itu Uni. Selanjutnya Mas Hartadi katanya mau nanya itu Mas Hartadi. Mas Hartadi. Halo, Mas Hartadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih penjelasannya Ustadz Munawar. Jadi saya tidak begitu paham, tapi tepatnya Januari kemarin ya tahun 2022 itu ada salah satu pelanggan saya itu cerita tentang investasi kripto ini dan mereka menawarkan ke banyak orang yang dia kenal ya. Saya pada waktu itu hanya mendapat penjelasan yang menurut saya tidak masuk akal, ini kripto itu bisa menjanjikan keuntungan yang menurut saya kok tidak logis gitu. Nah, jadi cerita dari Januari kemudian dia masuk ke bisnis kripto itu kemarin bulan berarti Juni ya. Itu ternyata dia loss uangnya sudah sampai 2 miliar. Berarti apa yang saya duga dari awal dia cerita tidak masuk akal dan memang terjadi, dan bukan akhirnya yang menderita kerugian itu bukan dia, tapi teman-teman yang diajak juga rugi semua, termasuk teman saya yang mau begitu. Jadi sebenarnya itu investasi atau judi atau apa sebenarnya saya nggak ngerti itu, tapi penjelasan secara tabelnya itu kan ada ya, ini investor dapat sekian kemudian nanti bagi hasilnya seperti ini gitu. Jadi menurut saya sih cenderung ke judi itu. Benar nggak itu Ustadz Munawar? Itu kok yang saya tahu sendiri itu semua orang yang masuk kripto yang dalam grup di perusahaan saya itu ya semuanya merugi gitu, dan akhirnya setelah rugi uangnya hilang baru oh iya gitu. Itu jadi tapi semua orang jadi ada awal-awalnya tuh terbius ingin masuk begitu. Jadi ini apakah satu modus seperti kalau di dunia real, kalau di dunia dia misalkan agribisnis atau apa tuh kan ada semacam bisnis ini ya, bisnis isu ya, misalnya ada dulu pohon gelombang cinta dan sebagainya, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itu ternyata bis itu diciptakan untuk kemudian orang itu tertarik kemudian mau membeli satu pohon harganya 50 juta, jadi tidak realistis itu kan. Atau dulu kalau di perikanan ada ikan lohan gitu kan, atau misalnya lobster air tawar, jadi hal-hal yang menurut saya tidak logis tapi
memang pasar itu bisa dibentuk dan akhirnya nanti akan menimbulkan korban, atau mungkin juga ada yang untung mungkin. Jadi mungkin apa seperti itu gitu. Saya minta pencerahannya Ustadz Munawar, karena pada realitasnya memang orang-orang yang cerita kripto pada saya bulan Januari yang lalu itu semua merugi dan tidak ada yang dapat keuntungan gitu. Makasih. Baik. Jadi mungkin teman-teman di sini harus dibedakan ya. Jadi kayaknya ada 3 hal nih yang mengerucut nanti ya. Jadi yang pertama adalah kripto itu sebagai currency, kemudian kripto itu sebagai fixed asset, dan yang ketiga adalah kripto sebagai investasi. Itu 3 hal yang berbeda itu ya. Jadi kripto sebagai currency udah fix tadi ya, bahwa as long as semua pihak sepakat itu menggunakan sebagai media penukar, maka sah menurut syarat gitu ya. Kemudian yang kedua, kripto sebagai aset ya. Dalam konteks bukan investasi ya, dalam konteks aset ya. Saya hanya punya kripto untuk ya, karena dalam beberapa transaksi saya perlu menggunakan kripto. Jadi ini hanya sebagai aset saya aja. Nah, tapi ketika kemudian saya merubah pandangan kripto ini sebagai investasi, maka sama halnya dengan saham ya. Jadi saham ini nanti mungkin bahannya akan panjang lagi nanti, ini saya batasi aja. Jadi dalam konteks hari ini saya membahasnya hanya kripto dalam konteks sebagai currency dan sebagai aset, bukan dalam konteks kripto sebagai investasi. Karena nanti kepanjang lebar, berarti nanti kita akan masuk juga NFT ya, non fungible token, terus kemudian kita akan masuk juga saham dan sebagainya, karena ini hampir-hampir identik di sana. Bahasanya akan panjang lebar lagi ke sana. Jadi mungkin mungkin mudah-mudahan di next time kita bisa membahas lebih jauh tentang kripto dalam konteks sebagai investasi ya. Nanti mungkin akan nyambung juga ke saham dan sebagainya. Mungkin biar nggak ini, mungkin saya belum berani menjawab pada forum yang sekarang ini, yang mungkin harus panjang lebar nanti ke sana. Kira-kira itu mungkin Pak Cum. Ya, siap. Jadi intinya sih, enggak, tadi yang dibahas tentang Mas Har tadi, misalnya kayak ada pohon apa nih? Investasi itu berarti, investasi, bukan sebagai aset. Iya, itu adalah kripto sebagai investasi gitu, bukan sebagai aset. Dan investasi itu memang bisa diciptakan. Ya. Seperti kayak kalau kita sering lihat yang namanya monkey bisnis itu kan dulu janda bolong apa itu, yang harganya sampai cuma tanaman begitu aja sampai mahal, itu memang sengaja diciptakan itu namanya monkey bisnis. Itu kita juga sering jadian kayak ada dulu ake apalah, pokoknya apapun bisa lah gitu diciptakan seperti itu, padahal sesungguhnya mereka itu pemain besar semua yang kita sendiri nggak tahu mereka sedang bermain gitu. Lalu ini ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz, kelihatannya sebentar saya buka, ada satu chat yang bertanya, udah Don, Bitcoin nilainya pernah sampai 950 juta per koin, malam ini sekitar 310 juta, kalau dolar 14.500. Ini maksudnya mungkin udah Don kepengen menyampaikan suatu pesan bahwasanya ini seperti kayak judi gitu, Ustadz Munawar. Ya, gimana makanya tadi saya katakan kan kalau investasi, ya memang kalau investasi nanti kita harus siap sport jantung kalau kita ngomongnya sebagai investasi ya. Kita harus siap sport jantung karena ya biasanya yang bergerak di bidang investasi ini umurnya nggak panjang nih. Makanya kan tadi saya batasi ya biar tidak terlalu ini, karena kalau udah ngomong tentang saham, tentang investasi dan sebagainya, nanti mungkin akan praktisi nanti harus lebih banyak ini, karena saya sendiri dari konteks ini yang harus banyak dibedah dulu. Sebenarnya gimana gitu loh. Makanya saya batasi hanya kalau kripto sebagai currency dan kripto sebagai fixed asset, itu aja. Jadi teman-teman kurang menarik bertanya perihal imani sama virtual kelihatannya. Lebih seneng nanyanya ke kripto. Ini terakhir ini ada Bu Tintin Rostini. Apakah kerugian transaksi kripto itu bisa ditunda dan di recovery atau tidak dapat ditunda atau harus langsung ditransaksikan? Ya, pertanyaannya Teh Titin.
Ya, ini kaitannya ke investasi lagi tadi. Oh, Berarti investasi kita lagi juga. ya investasi. Karena ya kayak sebenarnya itu kita buy atau Sell. sell kan gitu aja kan. Kan cairkan atau kita enggak gitu loh. Iya, Kaitannya iya. ke sana lagi. Katanya teman-teman ini dalam diskusi malam ini lebih mengarah mendudukkan cryptocurrency sebagai investasi ya. Iya, iya. Oke, oke. Izin pamit duluan. Oh ya, silakan pamit. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 9:30 nih. Waktu sih sebenarnya kalau dilihat dari waktu kita sebenarnya tadi kan kita mulainya 10 menit lebih lambat. Apakah kita akhiri juga 10 menit lebih cepat, lebih lambat, atau kita masih bahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Lanjut aja Pak. Lanjut. Kayak ada pertanyaan lagi, barangkali masih ada waktu 10 menit kalau dari sisa waktu yang sesungguhnya. Mau pakai langsung suara silakan di unmute bagi yang pengen langsung bertanya. Atau boleh lewat chat kalau pengen bertanya. Ya, jadi dari tadi Ustadz Unawar lebih menjelaskan cryptocurrency itu sebagai aset ya Ustadz ya. Tapi Currency dan aset. currency dan aset. Tapi Belum teman-teman menyentuh lebih banyak aspek ke investasi, belum menyentuh ke investasi. teman-teman lebih menarik bertanya perihal atau diskusi perihal cryptocurrency Investasi. sebagai Betul. transaksi ya. Mungkin nanti kalau next time ada waktu lagi mungkin saya coba uraikan lagi kripto dan NFT mungkin nanti ya. Non-fungible token mungkin nanti. Yang apa? Ya. Izin pertanyaan tambahan. Nah, ini karena tidak bicara investasi, currency dan aset, minta gambaran Ustadz Munawar beli apa, bayar apa dengan kripto itu. Kan berarti kan nggak banyak-banyak kan akhirnya kan kriptonya kan. Hanya sebatas keperluan aja. Makanya saya menganut prinsip karena saya bukan termasuk trader yang kuat sport jantung gitu. Saya tidak hanya sekedar kebutuhan aja, hanya itu aja. Kira-kira itu aja. Baik. Gimana, ada pertanyaan lagi? Dari pembahasan kita malam ini perihal e-money virtual dan cryptocurrency. Barangkali. Tadi Pak Agus Supriyadi angkatan 11 katanya ya. Pak kelas kita ya, benar ya? Iya. Sudah izin meninggalkan ini forum diskusi. Cukup ya? Mbak Evelyn? Gimana? Ini saya tadi lihat ada udah Daniel biasanya nanya ya. Iya. Oh, diam saja. Siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kelihatannya udah ada yang bertanya. Siap. Ya, saya diam-diam saya baca di Google itu mengenai kripto. Siap. Dan saya tetap nggak mudeng ya. Waduh, luar biasa. Tapi itu tadi saya baca banyak ya itu ya Om Moon ya. Tapi kok katanya yang beredar sudah sampai 10.000 katanya. Apa iya? 10.000 cryptocurrency katanya saat ini. Cuma memang yang disebutkan ada beberapa yang ngetop gitu kan. Yang ada yang Bitcoin segala macam ya. Apa seperti itu ya? Dan yang memang di dunia ini cuma ada 200 ribuan. Sepanjang 200 ribuan cuma ada kripto itu. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance Coin, ada Cardano, ada Dego Coin, ada Litecoin ya. Duh, macam-macam ya. Tapi tadi memang saya lihat Ustadz Moon ini kan banyak menerangkan secara teknologinya, secara pemahaman kita ya. Tapi tadi kalau Cu ini berkenan, kalau yang mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang masih tertahan oleh Ustadz Moon belum dijawab, mungkin yang sifatnya larinya ke Vicky gitu ya. Ada keraguan juga ini. Nah kalau berkenan mungkin bisa dicatat dulu. Nanti coba kita WhatsApp ke kawan kita juga yang memang menangani Vicky-nya kan, itu Ustadz Sigit ya, Sigit.
ya apa namanya. Nah, coba ditanyakan Ustaz Sigit juga, dia juga orangnya suka menulis itu, jadi jawabannya ditulis. Jadi kalau tadi ada beberapa yang sempat diparkir dulu ya jawabannya, yang mungkin mengarah ke Vicky, itu bagus banget tuh ditanyakan, nanti dijawab aja lewat forum pengajian, dijawab di situ. Ini loh ada beberapa kemarin parkiran pertanyaan yang mungkin mengarah ke Vicky terkait dengan cryptocurrency. Nah, coba kita tanya ke Ustadz Sigit. Nggak usah perlu beliau bicara, cuma mungkin secara tertulis saja. Dari saya sih begitu. Saya sangat antusias dari tadi ya mendengar. Cuma ya inilah kuliah sambil kerja. Jadi nggak kelihatan matanya melirik-melirik kemana-mana. Jadi sengaja aku kamera off lah ya, supaya nggak kelihatan ke bawah. Jadi sambil kerja. Tapi mantap ya, luar biasa nih. Emang berat ya, berat untuk dipahami. Ya, tapi juga nggak kebayang ya orang ada yang mencari, itu kan orang kan mencari peluang ini ya, peluang penambahan penghasilan, kekayaan dari seperti ini ya. Tapi saya secara logika di mana-mana kalau ngambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh ahli fikih ya, memang sesuatu yang apa ya, yang terlalu gampang mendapatkan keuntungan itu arah-arahnya ya, saya awam ya, arah-arahnya memang dilarang gitu loh, terlalu gampang, tidak usaha, hanya bermain seperti ini ya, intangible kadang-kadang ya, itu yang saya tangkap ya. Tapi tadi Ustadz Moon banyak emang menyampaikan secara teknologinya, lumayan tadinya kita yang nggak biasa mendengar ini jadi tahu ya. So terima kasih ya kajian malam ini. Jadi larinya memang banyak ke pengetahuan teknologinya gitu loh. Makasih, dari saya seperti itu aja. Baik, terima kasih udah. Ini ada satu pertanyaan dari Bang Igos, Mas Igos, perihal kalau apa namanya, tadi top up Imane itu kan ada tambahan biaya. Apa masih bisa dibilang syar'i itu Ustaz Munawar? Top up di Imane karena ada tambahan biaya tuh. Tadi kan top up Imane itu kan boleh ya, boleh. Sebagai biaya administrasi boleh. Hanya kalau misalkan tadi bahwa top up itu tadi diterbitkan oleh pihak kedua ya, jadi penerbit sekaligus sebagai merchant, maka ini jatuhnya sebagai riba. Oh. Ya, jadi kalau ini sebagai pihak ketiga ketiga boleh di situ. Contohnya gimana itu Ustaz? Jadi gini, kan kalau kita ngomong itu kan misalkan tadi kan saya sudah jelaskan di itunya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Imane itu 10 misalkan, 3 itu sebagai biaya administrasi, 7 itu sebagai nilainya. Nah, kalau dia sebagai penerbit sekaligus sebagai merchant, berarti kan saya hanya bisa belanja di sana. Ya. Jadi dalam konteks ini maka 3 tadi itu ini akan masuk ke gharar. Konteksnya ke sana. Tapi kalau misalkan ini adalah bank ya, pihak ketiga berarti dia penerbit uang aja, tapi kita kan belanjanya kepada merchant kan. Jadi saya bisa belanja kemanapun gitu loh. Jadi 3 tadi sama mungkin konteksnya 10, 3 dan 7 gitu. 3 sebagai biaya administrasi, 7 sebagai value Imane-nya tadi. Nah, dalam konteks ini itu 3 ini boleh sebagai ijaroh atas penerbitan biaya terbit Imane. Jadi ketika nanti saya bisa belanjakan kemana-mana. Kalau tadi yang di pihak kedua, saya hanya bisa belanjakan di dia. Saya tidak bisa belanjakan di yang lain. Nah, dalam konteks itu, ketika kontraknya itu habis, maka ya sudah duit saya berarti hilang. Gitu. Nah, disinilah yang termasuk horornya di situ. Jelas, Mas Igos? Ya, agak-agak jelas, masih bingung juga. Jelas sih sebenarnya maksudnya. Jadi misalkan gini, gampangnya gini, misalkan saya GoPay misalkan, sebutlah misalkan ya, saya GoPay, saya juga jualan juga, saya menerbitkan juga membership dengan pakai uang saya juga menerbitkan uang untuk transaksinya gitu. Nah, tapi untuk itu saya berarti kan sebagai merchant sekaligus sebagai penerbit kartu kan di situ. Nah, dalam konteks itu saya sebagai pihak kedua menerbitkan kartu, maka ini akan horor konteksnya gitu. Karena kecuali kalau nanti misalkan Imane yang saya terbitkan tadi juga berlaku di pihak yang lain. Nah, itu. Nah, yang jadi batasan tadi adalah
Kalau ternyata kemudian imannya tadi tidak berlaku di pihak yang lain, di merchant yang lain, nah itu termasuk gharar di situ. Gini, saya tuh ada contoh kasus saja supaya lebih mudah ditangkap ya. Jujur Gimana, aja, Dok? saya e-money itu hanya untuk bayar tol, Oke. ya kan? Nah, saya ada sempat punya dari BRI, BRI sama e-money dari Bank Mandiri. Nah, GoPay, yang OVO, Dana. enggak, yang saya ini hanya untuk tol nih, hanya untuk tol. Oke, Yang oke. BRIS itu waktu saya beli pertama, terus udah lama nggak saya pakai, ya kan? Begitu saya tap untuk bayar parkir atau apa gitu, ternyata nggak berlaku gitu kan. Nah, disuruh untuk menghubungi banknya. Itu yang pertama. Tapi saya sudah jujur aja kalau sudah ke banknya sudah buang-buang waktu lah. Nah, kemudian yang kedua itu setiap saya top up e-money untuk tol itu kan selalu kena. Ada yang 1.000, ada yang 500, ya tergantung saya top up-nya di mana. Nah, maksud saya itu pertanyaannya. Oh, berarti berarti top up itu top up ke Nambah inilah ya, saldo. Nambah saldo. pengisian itu tadi. Berarti bukan ke Ya. penerbit ya. Dalam konteks tadi sebenarnya itu boleh karena itu biaya administrasi atas atas top up yang dilakukan. Jadi itu nggak persoalan tadi. Top-nya ke Indomaret gitu ya, dapat Ya, 1.000 ya. ya. Indomaret itu kan Indomaret mengutip Ya. 2.100 misalkan. Nah, itu Iya. itu termasuk biaya administrasi, nggak ada persoalan, itu ijaroh masuknya di sana. Oke, kalau biar aman kita. Kalau Ya, misalkan ijaroh. tapi repot juga ya, harus pakai kartu juga keluar masuk tol. Oke, makasih. Yuk. Ini ada Mbak Ani nih, Mbak Ani tanya. Tadi kalau nggak salah dengar potongan harga garis miring diskon misalnya Grab atau semisalnya itu haram. Makanya tidak ada. Itu gimana itu? Mungkin tadi Unisri Rida yang pernah menyampaikan itu. Ya. Ini Jadi kan konteksnya gini, kalau kita kaji tadi itu bahwa imane itu harusnya termasuk kategori qard ya, hutang piutang ya. Jadi ketika kita ngomongnya hutang piutang, dia bukan termasuk barang titipan ya. Jadi kalau dia termasuk hutang piutang, maka penambahan apapun, manfaat apapun dari hutang piutang tadi akan termasuk riba. Nah, karena ini hasil takyif tadi ya bahwa imane tadi tidak termasuk barang titipan. Ingat kalau termasuk titipan maka saldo imane yang ngumpul di bank itu tidak boleh digunakan oleh pihak bank tersebut. Karena statusnya titipan. Titipan itu tidak boleh ada pemanfaatan apapun atas barang titipan itu. Ini kaidah syaratnya begitu. Nah, tapi boleh untuk mengutip biaya administrasi. Nah, itu titipan. Tapi kalau untuk konteksnya dan titipan ini tidak ada terjadi pemindahan kepemilikan, ya. Jadi statusnya tetap milik dari si pemilik barang kalau itu titipan ya. Tapi kalau hutang terjadi pindah kepemilikan. Jadi kalau saya pinjam 100, maka 100 itu jadi penuh milik saya. Nah, dalam konteks ini saya hutang berarti bukan pinjam, hutang 100 jadi milik saya, maka saya boleh menggunakan 100 ini untuk apapun itu. Nah, konsekuensi dari kalau itu sebagai hutang, maka penambahan apapun, manfaat apapun dari adanya utang tadi itu termasuk gharar, riba dalam konteks ini, ya. Jadi kira-kira begitu. Sehingga akhirnya kalau misalkan tadi kita pakai imane, jadi misalkan nggak usah kita ngomong misalkan yang sering kali diskon itu adalah GoPay atau Shopee atau apapun, nah itu kan seringkali ada perang diskon segala macam. Nah, ketika kita kemudian memanfaatkan diskon itu, berarti kita memanfaatkan ribanya yang di sana. Demikian yang saya pahami. Jadi kasusnya gini aja yang sering kita lakukan kan gini nih. Kalau kita GoFood ya, GoFood itu kan ada pilihan boleh pakai GoPay, boleh cash. Biasanya kalau kita pakai GoPay itu kan ada diskon, ya kan? Nah, supaya kita terhindar dari riba, yang pembayaran pakai GoPay kita hindarin dulu, kita bayar pakai uang cash. Gitu kira-kira, Ya, Ustaz. kalau pengen menghindari riba, mendingan di cash-nya aja daripada yang diskonnya tadi.
Oke, nah ini penjelasannya lebih mudah Ya, ditangkap. ya, kayak begitu. Oke. Ya. Mbak Ani Ya, gitu ya Mbak Ani ya, jelas makasih. ya. Mbak Ani. Oh ya, mungkin dia udah ngerti lah. Tapi pertanyaannya tadi memang sempat nganu. Halo Mbak Ani. Oh iya, poinnya sih saya sempat Iya, tadi iya, iya. nanya. Heeh. Oke. Nah, ah, masih rada kurang ini sih ya. Karena Kurang maksudnya gini, ya. kondisi sekarang kan memang, jadi ini yang karena GoPay-nya ya, kalau tadi dijelasin yang sama siapa barusan, kalau cash mengambil diskonnya dari cash itu tidak masalah, tidak masuk kategori riba. Tapi kalau dari pembayaran melalui GoPay misal itu Yang termasuk ada riba. diskonnya, Bu. Yang ada Iya, yang ada diskonnya. Kalau nggak diskonnya. ada diskonnya, nggak ada persoalan gitu. Oke. Jadi masalahnya bukan di diskonnya, tapi model pembayarannya menggunakan GoPay atau cash itu yang membedakan. Apakah Yang betul? membedakannya ada diskon atau tidak, Bu. Masalah kalau misalkan tidak ada diskon, dibayar pakai GoPay nggak ada persoalan gitu. Heeh, Tapi ketika ada diskon, ya, heeh. even itu dibayar pakai cash juga bermasalah. Kalau cash nggak ada persoalan karena itu kan akadnya akad cash kan gitu loh. Yang dipersoalkan tadi kan imanenya, penggunaan imanenya. Penggunaan imanenya itu kan ketika kan ingat tadi imane itu kan bisa dianggap sebagai titipan atau dianggap sebagai hutang. Dari hasil takyih fikih tadi lebih tepat imane itu sebagai hutang. Nah, karena ini sebagai hutang, maka manfaat apapun, penambahan apapun. Jadi gampangnya gini, kalau hutang 100 maka dibayar 100. Hutang 100 dikasih diskon karena dibayar tepat waktu jadi 90. Nah, ini termasuk dalam kategori riba. Nah, dalam konteks ini tadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau misalkan ada harga barang 100. Kalau dibayar cash bayar 100. Kalau dibayar pakai GoPay dapat diskon jadi 90. Maka dalam konteks ini lebih aman kita mengambil bayar pakai cash karena kita tidak memanfaatkan diskonnya. Diskon tadi akan termasuk dalam kategori riba. Jelas nggak Mbak Ani? Mbak Ani kalau Iya. misalnya nih bayar GoPay tapi pakai uang cash, dapat diskon karena pakai uang cash itu nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Ani bayarnya pakai GoPay, dapat diskon itu kategori riba gitu. Pak Cuk, boleh? Ya. Ya. Pak Ustadz, ini saya masih belum clear ya terkait definisi bahwa kalau kita menggunakan GoPay itu dianggap hutang. Saya kan tidak berhutang kepada siapa-siapa. Itu kan hanya alat untuk membayar saja. Sedangkan saya bayarnya kan cash pakai uang dalam bentuk wujud fisik. Itu juga setelah saya turun saya bayar. Begitu juga kalau saya pakai GoPay. Itu juga saya bayarnya setelah saya turun kan. Di mana hutangnya? Kan ini tidak hutang. Terima kasih. Di bagian depan tadi, di bagian pertama mungkin Masnya nggak sempat ikut ya. Jadi bahwa transaksi imane itu, kita ngomong imane itu bisa dilihat dari sisi fisik, bisa dilihat dari sisi transaksi. Kalau dari sisi fisik nggak ada persoalan ya. Artinya apa? Imane kalau fisik itu sebagai pengganti, replacement dari physical money ya. Itu pengganti itu nggak ada persoalan. Persoalannya adalah dari sisi ketika kita dengan penerbit dulu. Penerbit imani kan akad kita kan. Akad kita dengan penerbit itu apa gitu. Jadi kita belum bisa memanfaatkan imaninya kalau akad kita dengan penerbit itu belum jelas. Jadi kalau kita lihat akad kita dengan penerbit imaninya tadi bisa kategorinya titipan, bisa kategorinya hutang. Kalau kategorinya titipan, maka pihak penerbit imane tadi tidak boleh memanfaatkan sama sekali saldo dari imane tadi untuk kegiatan dia. Jadi dalam konteks aturan hukum syara hutang pinjam meminjam itu tidak boleh ada penambahan apapun atau pemanfaatan apapun atas yang dipinjamkan. Misalkan saya menitipkan motor, saya tidak yang dititipkan motor tidak boleh menggunakan motor itu untuk penggunaan apapun karena statusnya dititipkan. Tapi si penitip yang dititipkan tadi boleh mengutip biaya administrasi karena titipan tadi, boleh statusnya.
Tapi kalau konteksnya adalah hutang piutang, ya, A dan si B ngutang 100 ke si A, maka si B boleh memanfaatkan sepenuhnya 100-nya tadi untuk kepentingan dia. Nah, dalam konteks tadi, kita tinjau dulu, sebelum kita memanfaatkan imani kita harus tinjau dulu akad kita ke penerbit itu apa. Dalam konteks tadi, sebenarnya lebih tepat akad kita ke penerbit itu adalah akad hutang piutang. Jadi kita menghutangi kepada penerbit sebesar 100 nilai imani kita. Nah, dampaknya penerbit akan memberikan imani kita nilainya 100. Adapun dalam penerbitan kartu nanti kemudian ada biaya administrasi dan sebagainya, boleh. Nah, begitu status kita sudah tadi, udah clear tadi statusnya. Statusnya apa nih? Hutang piutang atau titip nih? Kita harus clear dulu. Kalau statusnya hutang piutang, maka pemanfaatan apapun atas hutang piutang tadi jatuhnya akan jatuh riba. Jadi ketika kemudian si penerbit tadi kemudian menggelontorkan dana promosi bahwa kalau Anda belanja ini maka kan dapat diskon ini, bahkan free ini. Nah, berarti kan dia karena status akad kita dengan penerbit adalah hutang piutang, maka diskon pemanfaatan apapun ini jatuhnya riba. Begitu. Nggih. Yang saya pahami. Kalau kita ngisi GoPay gitu ya. Ya. Ambil sampel aja, imaninya adalah GoPay gitu ya. Oke. Itu apakah titipan apa hutang? Kan tidak ada pernyataan kita menghutang mereka. Berarti kan titip. Ketika kita butuh nanti kita gunakan. Artinya kalau titip berarti pihak yang kita titipin nggak boleh memanfaatkan itu gitu loh Pak. Pertanyaannya apakah benar pihak yang kita titipin tadi tidak memanfaatkan uang kita? Itu kan kita tidak tahu, Pak. Menyalurkan kredit. Nah itulah makanya dalam konteks ini kita harus clear gitu loh. Kita harus clear bahwa akad kan ketika segala sesuatu kan harus kembali pada akad. Jadi akad kita apa gitu. Nah, karena akad kita itu tidak jelas, makanya tadi kan dalam konteks ini dalam penggalian hukum itu kan ada takyif ya. Bisa jadi titipan, bisa jadi itu. Tapi ketika kita kemudian lihat faktualnya itu kan ternyata penerbit itu kan menggunakan itu untuk memberikan kredit ke pihak lain dan sebagainya. Itu kan faktualnya. Nah, artinya dalam konteks ini berarti lebih tepat itu sebagai hutang. Gitu loh. Ya itu jadi kita nggak tahu juga apakah duit dari kita yang dipakai atau yang lain, kan kita juga nggak melihat kredit dia kan. Nah, kepada makanya pihak yang lain. Kan sekarang kita lihat fenomena yang ada. Sebenarnya tujuan dia mengumpulkan banyak apa itu sebenarnya apa sih? Sebagai seorang bisnismen apa sih saya mengumpulkan banyak orang untuk ini apa sih? Kalau saya tidak manfaatkan gitu loh. Kan pertanyaannya ke sana. Pasti untuk manfaatkan itu. Nah, kan persoalan kan sana. Kan kalau saya tidak manfaatkan terus ngapain saya harus istilahnya harus promosi sana sini kan tujuannya ada untuk collect money kan collect kan money. Gitu. Kan juga untuk mempermudah, Pak. Artinya berarti kan pemanfaatan. Berarti bukan titipan kalau dalam konteks ini. Iya. Boleh dibantu sedikit Pak Munawar? Boleh. Silakan. Siapa tuh yang bertanya ya tentang GoPay ya? Siapa tuh Mas siapa? Tuh siapa tadi? Siapa tadi Mas? Aduh. Anwar. Anwar. Aduh. Mas Anwar. Ya. Lanjut. Lanjut ya Mas. Jadi gini, seperti kata Pak Ustadz Munawar, GoPay itu sebenarnya adalah mereka itu sistemnya adalah sebenarnya collect money. Jadi sebenarnya mereka itu berfungsi kalau dibilang ya seperti bank lah, seperti itu. Dan sekarang kita berpikir aja, dari mana dia bisa memberikan diskon ini itu segala macam untuk orang-orang yang memakai fasilitas GoPay. Itu pasti karena mereka memutarkan uang tersebut, tidak peduli itu adalah uang kita, uang si itu, uang si B, si C, si D dan sebagainya. Nah, yang saya pelajari, kita itu sebelum memulai segala sesuatu kita harus mengerti tentang fikih muamalahnya. Kita harus tahu tentang akadnya. Kalau itu sudah boleh dibilang itu goror lah ya, nggak jelas gitu. Ini sebenarnya uang saya ini titipan atau uang saya ini sebenarnya dikolek untuk bisa dia pakai untuk segala macam hal. Sebaiknya kita hindari. Kalau seandainya Mas Munawar tetap juga mau pakai GoPay, tapi Mas Munawar, sorry, maaf. Kalau
Munawar tetap juga terpaksa saya seperti tidak hanya GoPay ya, termasuk OVO, termasuk GoPay, betul ya Pak Munawar ya, termasuk Dana dan lain-lain, itu ada unsur kemanfaatan di situ gitu loh. Jadi kalau memang terpaksa ini dalam Islam itu kalau ya ini penjelasan dari Ustadz Sidik juga, terpaksa itu adalah kalau kita tidak melakukan itu kita mati, itu yang disebut dengan terpaksa dalam hukum Islam, hukum syara. Jadi sebenarnya kita nggak terpaksa pakai GoPay, banyak hal yang lainnya bisa kita pakai gitu loh. Sehingga pembayaran itu tidak hanya GoPay, banyak hal yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam pembayaran tersebut, gitu aja saya pikir. Jadi supaya kita terselamat dunia akhirat ya sebaiknya kita hindari saja gitu loh. Banyak hal yang lain kok yang bisa kita pakai gitu. Gitu aja gitu untuk nambah sedikit ya supaya kita tidak berpanjang-panjang dalam hal ini. Gitu. Ya. Itu aja. Walau kebenaran milik Allah, kesalahan adalah milik saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya pokoknya gini Mas Anwar, zaman kalau misalnya bayar GoPay nggak usah minta diskon gitu maksudnya. Tapi kalau bayarnya pakai cash minta diskon gitu. Gitu ya Ustadz Munawar ya. Kira-kira Iya. gampang cara mengininya. Pak. Saya menangkapnya begini tadi yang ditanyakan Mas Anwar itu kan yang akad utang piutang itu. Nah, saya menangkapnya akad utang piutang itu adalah kita tidak berhutang, tapi kita itu piutang terhadap penerbit itu, gitu. Kurang lebih begitu kan? Ya. Itu maksudnya kita bukan pihak yang punya hutang, tapi piutang ya. Gitu ya? Kurang. Saya nangkapnya begitu. Ya, oke. Makasih. Iya. Halo? Ini udah jam 10 nih. Gimana, Ustaz? Sudah habis udah ya? malam, besok kerja. Mungkin karena besok kerja atau mungkin saya ini tadi pertanyaan satu tadi dari Mas Don tadi ya, menggunakan voucher transaksi dengan voucher dalam transaksi dengan GoPay ya. Departemen store ada diskon. Kalau departemen store ada diskon kan sebenarnya kan kembali lagi pada akadnya. Akadnya ada dikasih diskon ya terima aja. Kan kita bayar, kan yang jadi persoalan tadi kan kalau diskon itu diberikan oleh penerbit e-money kan di situ. Yang jadi persoalan kan di situ. Kalau ini merchant yang ngasih ya terima aja lah karena yang merchant yang ngasih gitu loh. Bukan penerbit kartunya. Jadi dibedakan ya, merchant dengan penerbit kartu dibedakan di sana. Kira-kira itu mungkin Mas Cuk. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Kalau ada yang salah-salah kata. Kami berharap mungkin next diadakan lagi untuk ini Ustadz Munawar. Untuk pembahasan kripto ataupun yang lain ya. Mungkin bisa next berlanjut lagi gitu. Iya. Mudah-mudahan kalau masih ada umur ya, insya Allah. Kalau saya sih concernnya kebetulan di IT syariah, saya kebetulan di sana. Oh iya. Nanti gini, kalau untuk materi mengenai kripto dan lain-lainnya sebagai investasi, kita bahasnya bukan di forum pengajian, tapi kan ada minggu malam yang temanya bebas itu. Kira-kira Pak Kang Munawar siap ya? Kita boleh. Konteks bukan di forum pengajian tapi di ada kita kan minggu setiap 2 minggu itu 2 minggu untuk pengajian, 2 minggu untuk kajian bebas sesuai dengan keahlian teman-teman. Oke. Mungkin saya jadi pendengar dulu, kalau itu berarti mungkin ke praktisinya dulu aja, praktisi yang investasi mungkin saya harus banyak mendengar dulu mungkin. Boleh, nanti TFL yang jagonya nyari orangnya. Ya. Ada. Ya. Hanya kalau saya kebetulan kan concernnya di IT ya, saya concernnya di IT, saya karena selama ini kebetulan kan banyak orang yang paham fikih tapi di IT-nya kan kurang paham di situ. Nah, saya coba menjadi mediator di sana aja. Jadi gimana caranya untuk agar semakin banyak kaum muslimin yang paham sehingga terselamatkan dalam konteks yang hal-hal yang horor gitu. Apalagi dunia IT sekarang udah merajai di hampir semua lini semuanya berbau IT kira-kira itu. Ya, menarik sekali sih ini. Bahkan di akhir-akhir sesi udah jam 10 masih banyak pertanyaan. Artinya ini sangat antusiasme teman-teman terhadap materi malam ini ya. Saya kira memang benar-benar luar biasa. Cuman karena memang waktu lagi kita sudah mundur lagi 30 menit, ternyata masih ada juga pertanyaan ya. Apa boleh buat? Kita tidak bisa mengikuti. Jadi tapi insya Allah sih nanti kalau nganu bisa
lewat grup atau japri kepada Ustadz Munawar. Saya kira seperti itu ya. Baik. Kira-kira sih itu ya. Jadi pengajian malam ini kita akhiri saja karena waktunya sudah molor juga. Kita pasti juga masih ada pertanyaan. Jadi lain waktu bisa lewat japri atau nanti TFL bikin satu forum khusus untuk yang hubungan dengan ini yang di luar pengajian yang 2 minggu sekali itu yang tadi dibilang Kang Igos, Mas Igos gitu ya. Oke, sebagai penutup mungkin Ustadz Munawar mohon doanya nanti kita tutup dengan baca kifaratul majlis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Amin. Rabbana Amin. kama yang bagi li jalali wajhikal azimi sultanik. Amin. Ya Rabbi, pada hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk menggali ilmu yang luar biasa ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan pengetahuan dan pemahaman yang Engkau berikan pada kami bisa menyelamatkan kami dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menuju ke akhirat dengan selamat ya Allah. Amin. Ya Rabbi, atas rahmat-Mu juga ya Allah, kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa menjalin ukhuwah sekaligus juga menjalin keakraban di antara kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Kita bisa menjadi saksi di akhirat kelak ketika salah seorang dari kami Engkau jerumuskan ke dalam neraka-Mu ya Allah, bisa salah satu dari kami sebagai penyelamat bahwa kami pernah berada dalam majelis yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Ya Rabbi, hanya kepadamu lah ya Allah kami berserah diri, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon ampun. Mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan jalan bagi kami untuk senantiasa meniti jalan ridho-Mu ya Allah. Amin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ustadz Munawar atas waktunya dan ilmunya yang diberikan kepada kita semuanya di majelis pengajian kali ini. Sebelum kita tutup biasanya kita on foto video bersama. Ya. Iya nanti biar ya foto bersama. Siap, foto bersama. Ayo di on kan semuanya videonya. Iya 1. Ayo 1, 2, 1, 2. Ayo, di-on-kan semuanya videonya, ayo. 1, udah ya? Belum. 1, wah belum. 1, ya 1, 2. Ayo, Bro Imam, ayo. Wah, udah paling banyak. 1, 2, 3. Oke. Siap. Oke ya. Oke ya teman-teman. Nah, semuanya terima kasih atas waktunya dan kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat Om Cu. Live ya.